Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4240 sampai bab 4241. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4240. Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng juga melompat turun dari perahu roh, melihat bangkai-bangkai binatang iblis yang padat di permukaan laut, dan dalam badai di sekitar mereka, auranya kacau, dan ada banyak sekali cahaya bintang yang berkelap-kelip. Tuan Chen, cahaya bintang di badai Anda itu, apa saja itu? Ni Heng bertanya. Wajar saja kalau tidak ada cahaya di badai itu. Itu pasti cahaya yang berasal dari beberapa batu roh atau harta karun. Apapun bisa ada di lautan luas ini. Ayo kita pergi dan melihat, mungkin ada sesuatu yang bisa diperoleh. Chen Ping memiliki manik pen stabil angin di tangannya, jadi memasuki badai itu bukanlah halangan. Seluruh perahu roh mampu melindunginya, jadi masih mudah bagi manik pen stabil angin untuk melindungi mereka bertiga. Rekan Taois Chen, bisakah Anda membawa saya? Pada saat ini, Chen Wenliang mendekat dan bertanya. Dia sudah lama melihat bahwa Chen Ping ingin memasuki badai itu, tidak ada cara bagi kultivator lain untuk masuk. Tetapi Chen Ping tidak memiliki masalah karena Chen Ping memiliki manik pengikat angin. Presiden Chen, tentu saja Anda bisa. Chen Ping setuju dengan senang hati. Kelompok itu perlahan mendekati badai di tepi badai itu, dan saat mereka memasuki badai, mereka menemukan beberapa batu roh beterbangan di udara. Batu roh macam apa ini yang memancarkan cahaya yang menyilaukan? Ni Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu emas perbaikan, ini batu emas perbaikan, batu kristal jenis ini bernilai mahal. Chen Wenliang melihat batu-batu roh itu dan langsung berteriak kegirangan. Apa itu batu emas perbaikan? Chen Ping bertanya. Rekan Taois Chen, batu emas perbaikan ini adalah jenis batu roh yang sangat langka. Tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi yang terpenting, sangat membantu kultivator yang mengolah asal emas. Namun, di 5 wilayah utama alam surgawi, batu roh semacam ini sangat langka. Tetapi aku tidak menyangka akan ada begitu banyak di laut ini. Jadi ternyata batu emas perbaikan semacam ini semuanya ada di dalam laut, kata Chen Wenliang. Chen Ping mendengar bahwa itu sangat membantu untuk asal emas, jadi dengan lambaian telapak tangannya, batu emas perbaikan tiba di tangannya. Chen Ping kebetulan juga merasakan asal emas, dan dengan batu emas perbaikan ini, dia akan dapat membuat kekuatan asalnya tumbuh cukup banyak. Lakukan bersama-sama, tetapi jangan terlalu jauh dariku. Jika tidak, manik pengikat angin tidak akan berpengaruh, kata Chen Ping. Ruyan Liu dan yang lainnya mengangguk dan kemudian mulai mengumpulkan batu perbaikan emas di badai. Di sisi lain, para ahli pil lainnya dengan bersemangat memanen dans binatang buas dari binatang iblis, dan ada beberapa batu roh dan harta karun yang tersebar di atas laut. Di luar badai, Su Tianshuo dan yang lainnya menyaksikan Chen Ping dan perahu roh mereka terperangkap dalam badai besar itu, dan mereka semua juga tersenyum. Ini hebat, memasuki badai sebesar itu, seseorang pasti akan mati. Ketika badai itu berhenti, kita akan mengambil mayat Chen Ping itu dan pergi ke aliansi penyegel iblis untuk mengklaim hadiah kita. Bao Longsing menghela napas panjang lega. Badai ini tidak akan berhenti sebelum setengah bulan. Feng Xing berkata.
Ketika Pao Longsing mendengar ini, dia mengerutkan kening, lalu, apakah kita akan menunggu di sini di atas perahu roh selama setengah bulan? Bukankah itu menyebalkan? Su Tianshuo juga mengerutkan kening. Setelah setengah hari berusaha, jika dia tidak dapat menemukan mayat Chen Ping dan tidak dapat memperoleh persembahan aliansi penyegel iblis selama 100 tahun, bukankah itu akan menjadi permainan yang sia-sia? Jika seseorang mengapung di atas lautan luas ini selama setengah bulan, itu benar-benar dapat menyebabkan seseorang mati lemas. Presiden Su, kepala keluarga Pao, melalui lautan badai ini, ada sebuah pulau kecil tepat di depan kita. Pemandangan di pulau itu bagus, dan ada beberapa batu roh dan ramuan abadi. Kita dapat beristirahat di pulau itu untuk sementara waktu, dan menunggu badai berhenti, dan kemudian datang untuk mencari mayat Chen Ping itu. Feng Xing berkata, masih ada pulau di sini. Su Tianshuo dipenuhi dengan keheranan. Untuk mengetahui bahwa tempat ini ribuan mil jauhnya dari benua barat, di tengah lautan luas, tidak ada yang terlihat di sepanjang jalan. Sekarang setelah Feng Xing mengatakan bahwa ada sebuah pulau di sini, Su Tianshuo tentu saja tampak terkejut. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4241. Lumayan, pulau itu hanya beberapa ratus mil jauhnya dari sini. Aku pernah tersapu badai dengan perahu rohku dan hanyut ke pulau itu. Feng Xing menjelaskan. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepatlah pergi. Aku sudah muak tinggal di perahu roh di sini. Setelah mendengar ini, Pao Longsing buru-buru mendesak untuk menuju ke puncak pulau. Perahu roh itu kecil, goyang, dan sama sekali tidak nyaman. Feng Xing tidak bergerak, tetapi menatap Su Tianshuo. Di sini Su Tianshuo berkata itu akan dihitung, asalkan Su Tianshuo menganggukkan kepalanya. Su Tianshuo melupakan badai yang tak terbatas itu dan mengangguk. Baiklah, pergilah ke pulau itu dan beristirahatlah untuk saat ini. Saat itulah Feng Xing menganggukkan kepalanya dan memerintahkan orang banyak untuk mengemudikan perahu roh ke arah pulau. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya di dalam badai masih tenggelam dalam kegembiraan. Badai yang mengerikan di sekitar mereka diperlakukan seolah-olah tidak ada. Semua orang telah memperoleh cukup banyak dan binatang buas, batu roh dan harta karun. Chen Ping, khususnya, telah memperoleh cukup banyak batu emas pelengkap, dan tampaknya bintang asal emasnya mampu bersinar terang. Kembali di atas perahu roh, banyak ahli pil berkumpul bersama, memamerkan hasil yang mereka peroleh. Pada saat ini, Chen Ping menemukan bahwa salah satu ahli pil sebenarnya memegang rumput abadi tingkat 7 di tangannya. Rumput abadi semacam ini tidak mungkin muncul di atas laut, seharusnya tumbuh di darat. Rekan Taois, rumput abadi milikmu ini, apakah kamu juga mendapatkannya dari laut ini? Chen Ping bertanya kepada apoteker. Ya, aku mendapatkannya dari binatang iblis. Kurasa itu yang tidak dimakan binatang iblis itu. Ahli pil itu mengangguk dan berkata, Rekan Taois Chen, apakah ada yang salah? Chen Wenli yang bertanya, rumput abadi semacam ini hanya tumbuh di daratan, tidak akan pernah muncul di laut, karena binatang iblis ini memiliki rumput abadi semacam ini di tubuh mereka, maka tidak jauh dari sini pasti ada daratan. Pada saat ini, Song Yi membuka mulutnya dan berkata, tidak buruk, pil honor Zong benar, aku juga menduga bahwa tidak jauh dari sini, pasti ada pulau-pulau. Chen Ping mengangguk dan berkata, jika ada pulau,
maka pasti ada ramuan abadi dan banyak batu roh berharga. Lagi pula, tempat ini jauh dari benua dan tidak ada seorang pun yang menginjakkan kaki di sini. Kali ini, bukankah kita akan menjadi kaya? Ini bukan perjalanan yang sia-sia. Mereka yang kembali ke wilayah barat pasti akan menyesalinya sampai mati. Ketika banyak apoteker mendengar ini, mereka semua berteriak kegirangan satu persatu. Di benua-benua alam surgawi ini, beberapa sumber daya telah lama dieksploitasi hampir sampai batasnya. Hanya di pulau-pulau seperti ini yang jarang dikunjungi terdapat sumber daya yang berharga, dan bahkan mungkin ada ramuan abadi berusia 10.000 tahun. Saat kerumunan itu gembira, Gu Tianzhao mendekati telinga Chen Ping dan berbisik, "Master Sekte, perahu roh itu rusak. Retakan telah muncul. Saya khawatir itu tidak akan bertahan lama lagi." "Apa? Bawa saya untuk melihatnya," Chen Ping berkata dengan sedikit cemberut. Gu Tianzhao menuntun Chen Ping ke dalam perahu roh. Chen Wenliang dan yang lainnya melihat ini dan mengikuti. Di tengah perahu roh, ada formasi kecil, dan formasi ini adalah kekuatan pendorong yang mendorong perahu roh itu maju. Pada saat ini, di sekitar formasi kecil itu, sebuah retakan muncul. Bagian dalam perahu roh juga menunjukkan retakan kecil seperti jaring laba-laba. Jika retakan semacam ini bertahan terhadap angin dan ombak, retakan itu pasti akan semakin besar, dan pada akhirnya, perahu roh itu akan runtuh. "Bisakah itu diperbaiki?" tanya Chen Ping. Gu Tianzhao menggelengkan kepalanya. "Sudah mencobanya, tidak bisa diperbaiki. Kita hanya bisa mencari tanah secara perlahan dan kemudian membangun perahu roh di sana. Sekarang perahu roh ini mustahil untuk membawa kita kembali ke benua barat. Begitu perahu roh itu runtuh di lautan luas, semua orang akan berada dalam bahaya." Chen Ping terdiam. Chen Wenliang menatap perahu roh itu dan juga sedikit kehilangan kata-kata. Meskipun mereka semua adalah kultivator dan mampu mengapung di air dan bahkan terbang di udara, tetapi sekali lagi, mereka harus menghabiskan energi spiritual untuk melakukannya. Jarak dekat tidak masalah, tetapi tempat ini ribuan mil jauhnya dari benua terdekat di wilayah barat. Saya khawatir siapa yang bisa bertahan dalam jarak yang begitu jauh. Bersambung.